Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gua akan membahas satu hal yang menurut gua anti mainstream, jarang diliput dan jarang dibahas oleh pengamat sepak bola maupun media, yaitu tentang Vinicius Junior. Vinicius Junior. Gua akan membahas eh, tentang Vinicius Junior yang baru mendapatkan nomor tujuhnya Ronaldo ya, dan banyak yang mengaitkan bahwa nomor 7 ini kutukan. Nomor 7 ini kutukan, Mariano dan Hazard terbukti gagal, dan apakah Vinicius ini bisa berhasil? Nah, menurut gua sih gak yakin. Ini jujur ya, gua gak yakin Vinicius Junior itu akan perform atau sukses di musim ini. Nah, tapi bukan karena nomor. Karena menurut gua nomor 7 dibilang kutukan sama kayak nomor 7 MU itu bullshit semua. Itu karang-karangan media dan fans-fans saja. Pada kenyataannya bukan masalah pada nomornya. Bukan masalah pada nomornya. Tapi ada banyak hal yang menurut gue membuat Vinicius kayaknya sih nggak berhasil musim ini atau underperform. Ini gue akan paparkan satu-satu. Yang pertama, ini soal paling teknis, yaitu soal formasi. Soal penempatan posisi dia di sistem barunya Ancelotti. Oke. Ancelotti bermain dengan 4-4-2 diamond di pramusim. 3 pertandingan pramusim sama strateginya. Oh, kita ngomongnya ini berandai-andai Mbappe itu nggak datang ya musim ini. Mbappe itu nggak jadi pindah ke Madrid musim ini ya. Ini kita berandai-andai seperti itu ya. Kalau Mbappe datang, kondisinya berbeda lagi. Ya, jadi harus dipahami nih. Jadi biar nggak salah konteks. Nah, kalau Mbappe tidak datang, artinya kan Ancelotti akan tetap bermain dengan 4-4-2 diamond. Ya, kalau ada Mbappe, gue akan menjadi 4-3-3 lagi. Nah, formasi ini 4-4-2 ini kan Vini ditempatkan dengan Rodrigo biasa di depan, atau dengan Joselu atau whatever lah, pokoknya dia jadi dua striker. Nah, disinilah menurut gue Vini akan sangat-sangat kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan posisi barunya. Karena kita tahu kekuatan Vini main dari sayap kiri, wide, dapat bola, dribble masuk ke dalam. Dapat bola dulu baru masuk ke dalam. Nah, sekarang dia dipaksa lebih ke dalam bermainnya, sehingga space yang dia miliki untuk mengeluarkan skill individunya nggak ada, atau lebih kecil. Karena sayap itu buat fullback. Sistem 4-4-2 nya Ancelotti yang kayak dia terapkan di Milan itu ya mengandalkan fullback yang punya overlapping. Nah, Vini space-nya jauh lebih kecil sekarang kalau dengan formasi ini. Sehingga dia dituntut untuk bermain layaknya striker mobile yang tajam, finishing, menjadi pemantul, harus kreatif juga, dia harus nggak perlu banyak megang bola, 1-2 sentuhan itu sulit. Vini itu semenjak dia datang ke Madrid minimal dia harus goreng-goreng di bola dulu sendiri. Sehingga alasan pertama ini menurut gue logis, dengan formasi 4-4-2 diamond gue punya feeling yang Vini ini nggak bisa menjalani sistem seperti ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak adanya Benzema lagi. Kita tahu duet Vini Zema 2 musim terakhir itu benar-benar menjadi tumpuan bagi Real Madrid untuk mampu menciptakan gol. Ya kan, kombinasi mereka ini terlihat sudah sangat klop. Dan peran Benzema untuk Vinicius itu sangat besar. Diakui juga oleh Vini. Bagaimana Benzema banyak membantu Vini di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Nah, sekarang Benzema-nya gone. Benzema ini top skor, kapten, leader, pemain senior, pembuka ruang untuk Vini. Ini semua gone musim depan. Musim ini, sorry. Vini harus menjadi pemain yang karena pressure-nya juga yang dari Benzema hilang, maka semuanya ke Vini. Dia kehilangan partnernya, 50%-nya dari permainan dia. Ditambah dengan formasi yang dia harus mengadaptasi lagi. Jadi gue bilang sangat berat.
Kalau lu lihat kombinasi dengan Rodrigo, ini masih karatannya minta ampun. Apalagi dengan Bellingham, masih sangat karatan. Berapa kali mereka coba lakukan kombinasi, salah passing, salah pengertian. Chemistry belum dapat. Apakah itu bisa cepat chemistry-nya? Nggak ada yang tahu. Maka dari itu, ini menurut gue perjudian dari Ancelotti. Lalu yang ketiga, eh kalau boleh dibilang ada pengaruh nomor 7 atau tidak, mungkin kalau gue lihat lebih ke bukan nomor 7-nya, tapi lebih ke sorotan sekarang itu ke Vini. Ngerti nggak? Kalau musim lalu, 2 musim lalu, siapa pemain terbaik di Real Madrid? Siapa top skor? Siapa yang lu harapkan mencetak banyak gol untuk Real Madrid? Pasti jawabannya Benzema. Tapi sekarang Benzema udah hilang. Nggak mungkin orang tuh jawab Joselu. Nggak mungkin. Nggak make sense. Yang dijawab sekarang siapa? Vini. Karena dia ini jadi sosok yang di depan itu yang paling bisa diandalkan. Rodrigo masih nggak konsisten. Brahim Diaz pun baru gabung, nggak bisa kita nilai sekarang. Joselu ya nggak bisa diharapin. Arda Güler juga masih sangat muda. Jadi Vinicius ini bisa dikatakan tumpuan utama Real Madrid sekarang itu berada di Vinicius soal penyerangan. Maka dari itu apakah ini bisa dihandle oleh Vinicius pressure ya? Kemarin aja itu wah, gimana penjagaan pemain defense kepada Vinicius kan kalian bisa lihat sendiri kalau nonton. Itu kan begitu ketat. Sekarang wah makin ketat lagi karena nggak ada Benzema. Nggak ada pemain yang bisa menarik defense lawan. Menarik perhatian, memakan perhatian lebih. Vini harus berjuang. Kelihatannya kemarin 3 match nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Kelihatan ketika Vini megang bola, oh dia dribble sendiri. Rodrigo pun demikian. Sehingga dengan mudahnya defense dari lawan ini mampu untuk membaca serangan dari Real Madrid karena berdasarkan skill, berdasarkan skill individu dari Vini. Nah ini 3 hal ini yang menurut gue lebih make sense untuk membuat feeling gue ini benar soal Vini yang tidak perform musim ini. Bukan karena nomornya. Nomor itu tahayul, oke? Nomor 7 di Manchester United contoh, nggak ada yang bisa sukses selain Ronaldo. Menurut gue Cavani it's not bad. Jadi kan artinya ada yang bisa step up juga. Memang nggak bisa lu bandingin dengan Ronaldo gitu. Come on, nggak ada pemain yang bisa kayak Ronaldo lagi. Begitu juga dengan Messi. Nomor 10-nya Barcelona, apakah nanti akan ada pemain bagus lagi pakai nomor 10? Ada. Tapi apakah bisa selevel dengan Messi? Nggak bakal ada. Jadi parameter kita tuh harus direndahkan sedikit. Jangan bandingannya dengan Ronaldo atau Messi. Itu terlalu jauh. Terlalu memberikan beban kepada mereka untuk bisa perform. Itu yang penting. Ya jadi kalau berdasarkan kayak tadi yang gue bilang, kalau ya ini kembali lagi, kalau seandainya Mbappe tidak datang, formasi tetap 4-4-2, maka Vinicius gue bilang akan sangat kesulitan musim ini untuk bisa perform. Murni karena formasi, dia penempatan posisinya, lalu tidak ada partnernya lagi Benzema, dan pressure-nya sekarang Vinicius itu nomor 1 di Real Madrid. Soal penyerangan, orang sekarang akan menuntut lebih banyak gol dari Vinicius, lebih banyak skill, lebih banyak kualitas dari seorang Vinicius dibandingkan musim lalu, bahkan 2 musim lalu. Nah 3 hal ini yang gue nggak yakin Vini bisa di usianya yang sangat muda bisa perform dan bisa melawan 3 hal ini. Mungkin gue salah, dan gue harap gue salah karena gue fans Madrid ya. Jadi gue harap gue salah, tapi kalau berdasarkan objektivitas, 3 hal ini yang gue lihat membuat Vinicius feeling gue tidak akan, atau bukan tidak akan sukses sih, susah untuk sukses musim ini. Kita lihat nanti ya di akhir musim siapa yang benar, apakah feeling gue yang benar atau feeling gue yang salah. Salam sepak bola.